Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah permasalahan menggunakan metode multiple dan train test layer dan train test split. Baik, yang pertama saya saja dulu. Untuk anggota kelompoknya, di sini ada yang pertama yaitu ada Rizaldo Yulianto dengan NIM yang tertera, dan lalu ada Rika Kurniasari dengan NIM yang tertera, dan Diko Akbar Febian dengan NIM yang tertera. Pada presentasi kali ini, untuk yang pertama yaitu pendahuluan, di mana di pendahuluan ini ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Untuk bab pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya, Diko. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Jaringan saraf tiruan atau artificial neural network merupakan salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu kecerdasan buatan. Bahan penelitian di bidang kecerdasan buatan. Hal ini disebabkan karena kemampuannya untuk meniru sifat sistem yang dimasukkan. Pada dasarnya, jaringan saraf tiruan mencoba meniru cara kerja otak makhluk hidup, yaitu bentuk neuronnya atau sel saraf. Faktor kecerdasan dari saraf tidak ditentukan di dalam sel, tetapi terletak pada bentuk dan topologi jaringannya. Salah satu metode jaringan saraf tiruan yang sering digunakan untuk pembelajaran adalah perseptron. Metode perseptron merupakan metode pembelajaran pengawasan dalam sistem jaringan saraf. Dalam merancang jaringan neuron, yang perlu diperhatikan adalah banyaknya spesifikasi yang akan diidentifikasi. Next. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diselesaikan, yaitu yang pertama, bagaimana meningkatkan pemahaman user dalam memahami jaringan saraf tiruan, model perseptron, train atau test split. Yang kedua, bagaimana mengetahui akurasi dari sebuah dataset yang diberikan. Next. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan yang diharapkan dari penulisan laporan ini adalah mengetahui akurasi dari dataset yang diberikan dengan cara mengimplementasi jaringan saraf tiruan, model perseptron, dan train atau test split. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman mengenai jaringan saraf tiruan, model perseptron, dan train atau test split. Next. Mungkin untuk bab yang kedua bisa dijelaskan oleh teman saya, Mas Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dataset. Di sini kami tim kita menggunakan dataset tentang gagal jantung yang kita ambil dari sebuah website di Google yang sumbernya sudah terpercaya. Sebelum saya menjelaskan variabel-variabel yang kita gunakan, saya akan menjelaskan tentang apa itu dataset dulu. Dataset adalah sebuah kumpulan data yang berasal dari informasi-informasi dan siap untuk dikelola menjadi sebuah informasi yang baru. Dan dataset itu sendiri bertujuan untuk menguji suatu metode penelitian yang dikembangkan oleh para pakar peneliti publik, dataset maupun privat dataset. Next. Yang di sini untuk variabel X itu mendeskripsikan sebagai umur pada pasien, dan untuk anemia itu tentang tingkat hemoglobin pada pasien, kreatinin, fosfogoniasi tentang tingkat enzim CPK dalam darah, dan diabetes jika pasien deskripsinya jika pasien mempunyai penyakit diabetes. Dan untuk variabel ejection fraction mendeskripsikan tentang persentase darah yang meninggalkan jantung pada setiap kontraksi. Dan untuk X blood pressure jika pasien mempunyai penyakit hipertensi. Next. Platelets
didistribusikan jumlah atau komposisi darah dan serum kreatinin, tingkat kreatinin serum dalam darah, serum sodium, tingkat sodium serum dalam darah, dan seks untuk jenis kelamin pasien, smoking jika pasien merokok atau tidak, dan time untuk periode tindak lanjut, dan death event jika pasien meninggal selama tindak lanjut. Sekian dari penjelasan saya dari dataset. Dan untuk alur program dijelaskan oleh teman saya, Mbak Rika. Baik, terima kasih. Untuk alur programnya sendiri, di sini kami menggunakan Jupyter Notebook. Sebentar. Baik, jadi yang pertama yaitu import library. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengapa kami menggunakan metode train test split dan metode multiple layers. Karena jadi yang pertama yaitu model train test split, yang dimana program ini mengevaluasi model machine learning dan sangat cocok digunakan untuk dataset yang berukuran besar seperti yang kelompok kami ambil. Kemudian split ini akan membagi dataset menjadi train test dan test set. Dengan kata lain, data yang digunakan untuk proses training dan testing merupakan kumpulan data yang berbeda. Train data digunakan untuk fit model machine learning, sedangkan test data digunakan untuk mengevaluasi hasil fit model tersebut. Model ini akan memberikan hasil prediksi yang lebih akurat untuk new data atau data yang belum pernah ditrain. Untuk menggunakan model ini, yang pertama kita harus mengimport library dulu seperti ini. Ada import warning filter warning atau ignore. Ini gunanya apabila nanti muncul warningnya dia tidak akan muncul di output. Terus ada library pandas, PyLab, NumPy, SciPy Optimize. Kalau ada library sklearn. Terus kemudian ada library matplotlib. Dan ada lalu selanjutnya import file CSV. Di sini kita menggunakan dataset ini, gagal jantung, heart failure, clinic report dataset. Kemudian menampilkan dataset bagian atas menggunakan perintah head. Di sini untuk perintah head sendiri dia menampilkan hanya 5 data dari atas dimulai dari 0 sampai 4. Kemudian menampilkan data bagian bawah dengan perintah tile. Ini juga 5 dari bawah. Lalu selanjutnya mengecek info dari dataset ini kita menggunakan tipe data seperti apa. Di sini tertera tipe data yang saya gunakan untuk dataset tersebut, yaitu yang pertama ada float dan yang kedua ada integer. Lalu setelah itu kita mendefinisikan data yang menjadi source-nya itu X dan yang menjadi data targetnya yaitu D. Di sini kita mengambil data X-nya atau data source-nya itu X atau umur dan creatinine phosphokinase yaitu serum enzim CPK yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk data targetnya yaitu seks atau jenis kelamin. Selanjutnya, setelah didefinisikan, kita dapat langsung mengimplementasikan modelnya dengan menggunakan model train test split yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada beberapa function atau beberapa function pada model ini. Yang pertama yaitu ada xtrain, di mana gunanya untuk menampung data source yang akan dilatih. Kemudian ada xtest yang gunanya untuk menampung data target yang akan dilatih. Lalu ada ytrain untuk menampung data source dan ytest untuk menampung data target yang akan digunakan untuk testing. Nah, X dan Y ini adalah nama variabel yang digunakan saat mendefinisikan data source dan data target yang sudah kita ambil sebelumnya. Lalu selanjutnya yaitu inisialisasi klasifikasi. Kita menggunakan parameter test size. Ini di sini bentar, kita balik dulu. Kita menggunakan parameter test size yang digunakan untuk mendefinisikan ukuran data testing, dan dalam program ini kelompok kami menggunakan test size 0,10
Berarti data yang digunakan sebagai data testing adalah sebesar 10% dari data keseluruhan dataset. Kemudian proses selanjutnya yaitu memvalidasi data training dengan menggunakan model MLP classifier, yaitu salah satu jenis dari algoritma jaringan syaraf tiruan yang mengadopsi cara kerja dari jaringan syaraf pada makhluk hidup. Pertama, kita import dulu model ini dengan mengambil dari library Scalar Neural Network. Lalu di sini tertera MLP sama dengan MLP classifier dalam kurung hidden layer size 3, activationnya logistik dengan max iter sama dengan 5. Maksudnya yaitu elemen KI dimasukkan untuk mewakili jumlah neuron pada lapisan tersembunyi ketiga dengan menggunakan aktivasi logistik yang dimana mengembalikan fungsi fx sama dengan 1 dibagi 1 ditambah exp dalam kurung min x. Dan maksimal iterasi yang saya gunakan yaitu sebanyak 5 kali. Pada program ini juga menggunakan function fit seperti ini, mlp.fit, yang gunanya untuk melatih model data. Setelah itu, data diprediksi dengan menggunakan function predict dengan mengakurasi nilai sebanyak elemen yang dimasukkan. Berikut adalah hasil outputnya ketika sudah diklasifikasi dan lanjut ke proses testing. Pada proses ini, data diprediksi dan nilai diakurasi, dan pada proses ini juga kita menggunakan function plot confusion matrix, yaitu digunakan untuk membuat matriks. Jadi nanti hasilnya bisa kotak-kotak seperti ini. Nah, untuk kesimpulan yang bisa diambil, saya kembali ke PPT. Untuk kesimpulan yang bisa diambil yaitu penderita gagal jantung didapatkan akurasi yaitu sebesar 0,76667 atau sama dengan 76,67%, di mana sebanyak 7 orang laki-laki dan 23 orang perempuan diprediksi menderita gagal jantung. Seperti itu. Baik, mungkin dari sini presentasi kami tentang model Persreptron dan Trend Test Bed. Selebihnya apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.